Pertanian Jakarta. Sidang akan dimulai pada pukul 9 dengan pembacaan keterangan saksi oleh Wilyudin Abdul Rashid selaku pelapor. Selain Abdul Rashid, jaksa penuntut umum juga akan menghadirkan 6 orang saksi lainnya. Di antaranya adalah Imam Sudirman, 2 anggota kepolisian penerima laporan kasus ini. Saksi Wilyudin Abdul Rashid dikenal sebagai Sekretaris Forum Umat Islam Bogor. Sebelumnya Wilyudin Abdul Rashid juga pernah tercatat sebagai anggota MUI Bogor. Sementara Iman Sudirman merupakan rekan dari Abdul Rashid. Ada kemarin 1 orang saksi yang dipending atas nama Haji Wilyudin, dan untuk berikutnya 2 orang atas permintaan penasihat hukum dan terdakwa sehubungan dengan ada perbedaan menyangkut redaksi ataupun keterangan, sehingga diminta 2 orang hadir, yaitu polisi yang menerima laporan polisi 2 orang. Tambah 1 lagi saksi yang diharapkan hadir atas nama Iman Sudirman. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menyebut keterangan saksi pelapor yang dihadirkan jaksa penuntut umum tidak memiliki nilai. Menurut Jamin, saksi yang dihadirkan seharusnya sesuai fakta, yaitu orang yang berada di lokasi kejadian dan mendengarkan langsung ucapan yang disampaikan Ahok. Secara pidana itu, orang yang melaporkan tersebut bisa jadi dia bukan merupakan korban atau orang yang menyaksikan. Contohnya saya sebagai lawyer, saya bisa melaporkan orang tertentu tetapi bukan saya korbannya tetapi klien saya. Dan saya itu tidak boleh menjadi saksi di persidangan. Yang bisa menjadi saksi persidangan tadi dikatakan adalah saksi yang melihat sendiri, mendengarkan sendiri, dan mengalami sendiri kejadian pada saat seseorang yang didakwa tersebut melakukan suatu perbuatan. Ya, itu tadi pemirsa update terkini terkait sidang ke-6 Basuki Cahayapurnama dengan agenda pembacaan keterangan saksi. Bung Usman tadi sempat disampaikan bahwa agenda hari ini pembacaan keterangan saksi, dan di mana sampai sejauh ini tadi kita sudah bahas saksi-saksi ini menurut Jamin Ginting juga tidak ada nilainya begitu. Iya, tidak ada nilainya karena saksi pelapor itu seperti yang saya sampaikan di awal, dia tidak berada di Kepulauan Seribu ketika Ahok menyampaikan pendapatnya tentang yang menyinggung Al-Maidah 51 itu tadi. Jadi ya itu tadi, saksi WA, saksi media sosial hanya melihat dari Facebook, ada pesan berantai, kemudian ada SMS barangkali begitu. Jadi dia tidak menyaksikan, tidak melihat, tidak mendengar, apalagi mengalami begitu. Nah, sehingga tadi pakar hukum Jamin Ginting itu mengatakan tidak ada nilainya. Ya, artinya apa? Ketika dia mengatakan kesaksian tidak ada nilainya, ya mungkin laporannya pun tidak ada nilainya begitu, tidak ada nilainya. Baik, ini kita saksikan bersama pemirsa. Ini kondisi terkini ruang sidang di auditorium Kementerian Pertanian yang dijadikan ruang sidang utama begitu, seperti yang telah dilakukan pada sidang ke-4, ke-5 dan untuk hari ini. Dan Anda dapat lihat juga di layar monitor sebelahnya adalah perjalanan Basuki Cahayapurnama yang sampai dengan saat ini masih dalam perjalanan menuju ke lokasi sidang. Dan untuk perjalanan ini seperti yang sudah dilaporkan rekan kami sebelumnya bahwa diperkirakan Ahok akan tiba pukul 9 kurang tepatnya, karena sidang sendiri akan dimulai pada pukul 9 dan tidak ada pengamanan yang cukup berarti selama proses menjalani atau jelang sidang yang kemudian dilaksanakan di auditorium Kementerian Pertanian ini. Dan sementara itu juga di auditorium Kementerian Pertanian sendiri memang dibatasi untuk pengunjung atau tamu sidang yang diperkenankan hadir jika pada sidang ke-5 dan ke-6, ke-4 dan ke-5 maksud saya, hanya sekitar 80 orang. Dan nanti kita akan masih mengupdate untuk hari ini apakah masih akan sama, sepertinya demikian karena terbatasnya ruang sidang ini kapasitasnya hanya sekitar 80 sampai dengan 120 orang saja. Dan kita akan langsung bergabung untuk melihat situasi terkini di Kementerian Pertanian, bergabung bersama reporter Aulia Pane yang sudah ada di sana. Kita ke Aulia Pane. Aulia Pane, bagaimana pengamanan kesiapan jalannya sidang ke-6 Ahok ini?
Iya, Yohana, pengamanan dari pihak kepolisian tidak jauh berbeda seperti persidangan pada sidang kelima ataupun keempat minggu lalu. Namun dapat kami informasikan juga bahwa baru saja saksi untuk terdakwa Basuki Cahayapurnama ini sudah tiba di hall di gedung Kementerian Pertanian, yakni adalah Wilyudin Abdul Rashid. Tadi sudah tiba sekitar 10 menit yang lalu didampingi dengan tim kuasa hukumnya dan juga dari tim yang mendampinginya ini adalah dari Forum Umat Islam Bogor. Hari ini dan tadi juga sebelum kedatangan Wilyudin, tim kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama juga sudah tiba di Hall D gedung Kementerian Pertanian, yakni adalah Sierra Prayuna dan juga Trimulya Suryadi bersama dengan timnya ini sudah tiba di Hall D gedung Kementerian Pertanian. Dan tadi kami juga sempat menanyakan terkait dengan apa saja yang sebetulnya akan digali terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan pada hari ini. Dan tadi disampaikan oleh Sierra Prayuna bahwa dari tim kuasa hukum ini akan meminta keterangan saksi Wilyudin yang memang kemarin pada minggu lalu juga sempat dihadirkan dan hari ini akan dimintai keterangan lanjutan karena dinilai ada kejanggalan. Tadi tim kuasa hukum menyebut bahwa kejanggalan yang dimaksudkan ya ini adalah laporan yang dibuat oleh saksi Wilyudin ke pihak kepolisian ini dilakukan sebelum Ahok menyampaikan jatuhnya saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan ini terkait dengan kunjungan kerja ke Pulau Seribu. Kejanggalan tersebut adalah ada dalam bukti laporan, yakni adalah bukti laporan yang ditulis tanggal 6 September 2016, padahal pidato dari terdakwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini terjadi pada tanggal 27 September lalu. Sehingga inilah yang dinilai janggal oleh tim kuasa hukum dan juga majelis hakim, sehingga akan kembali juga hari ini memanggil Wilyudin berserta juga dengan 2 orang penyidik dari Polresta Bogor yang juga akan dimintai keterangan untuk kasus ini. Berikut wawancara kami dengan Sierra Prayuna. Yohana. Baik, Aulia, kita nanti masih akan menghubungi Anda di sana untuk mengupdate bagaimana kemudian Ahok dan juga rombongannya tiba dan sejauh mana nanti konfirmasi kehadiran saksi-saksi yang akan mengikuti sidang kali ini. Kita akan bergabung nanti, Aulia, terima kasih untuk laporan sementaranya. Dan Bung Usman, ada yang menarik tadi dari laporan Aulia. Ini terkait dengan kejanggalan yang disampaikan tim kuasa hukum tentang saksi Wilyudin ini yang menyampaikan laporannya justru sebelum Ahok memberikan pidatonya. Menurut Anda ini sebuah keadaan seperti apa? Kalau benar ini menggelikan sebetulnya. Ya, tetapi itu kan akan digali lagi, akan diperiksa. Karena itu penasihat hukum, ya pengacara itu meminta pengadilan mendatangkan 2 saksi dari kepolisian yang menerima laporan ini. Ini kan akan di cross check. Apakah salah ketik misalnya, ataukah memang dia laporannya tanggal 6 September tadi itu sebelum Ahok mengemukakan soal surat Al-Maidah ayat 51 itu. Ini harus ada cross check. Ya kalau ternyata itu bukan salah ketik, kalau memang itu laporan tanggal seperti itu, ya saya kira ini menggelikan dan ini saya kira bisa dilaporkan lagi jangan-jangan oleh pengacara ini. Nah, oleh karena itu Bung Usman, kita melihat berbagai macam keunikan dalam tanda kutip keunikan para saksi ini. Seandainya memang apa yang menjadi keterangan ini tidak benar ataupun keterangan palsu dari 2 pihak ya, saksi 2 pihak siapapun itu, sebaiknya langkah apa ya yang harus dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran hukum kita? Iya, nomor 1 memang dalam kasus hukum saya kira untuk melaporkan segala sesuatu itu harus clear dulu legal standing kita, posisi kita begitu ya. Tadi Pak Yamin Ginting juga mengatakan, saya pengacara bisa melaporkan tapi atas nama klien saya dan klien saya yang menjadi saksi, mestinya seperti itu begitu kan. Nah itu ada mekanisme-mekanismenya, artinya legal standing kita juga harus clear ya. Kalau legal standingnya tidak clear, hanya legal standing yang sifatnya umum begitu kan. Ini kan saya duga ini legal standing sebagai umat Islam yang merasa Al-Maidah dinistakan begitu kan. Nah legal standingnya itu kan terlalu umum saya kira ya, terlalu umum. Nah karena itu
yang melaporkan banyak sekali. Ya, jadi tidak spesifik begitu. Yang melaporkan banyak sekali karena ya umat Islam banyak di Indonesia begitu kan. Itu legal standing nggak? Ya legal standing, betul begitu. Tetapi kita lihat tadi tidak ada yang spesifik dalam arti tidak ada mereka yang hadir di acara di Pulau Seribu itu begitu loh. Ya. Jadi umum saja legal standingnya begitu. Legal standing itu posisi hukum. Ya, saya misalnya dicemarkan nama baiknya, saya melapor maka legal standing saya clear begitu. Karena saya yang mengalami, saya yang menjadi sasaran pencemaran nama baik misalnya. Itu salah satu contoh legal standing begitu kan. Nah ini hakim akan memeriksa ini, Artinya apa? Pelajarannya adalah ya perhatikan legal standing kita. Ya legal standing kita karena bisa mentah nanti laporan kita. Bisa tujuan kita itu tidak tercapai karena lemahnya legal standing kita. Jadi saya kira itu nomor satu. Nomor dua, karena lemahnya legal standing, maka laporan ataupun kesaksian yang kita berikan di pengadilan, di hadapan hakim, jaksa, dan pengacara juga terdakwa, itu juga tidak bernilai dalam istilah jamin ginting tadi begitu loh. Kenapa? Karena kita tidak mengalami itu. Kita bukan sasaran dari persoalan itu begitu loh. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita. Ya buat kita sebagai masyarakat, sebagai subjek hukum yang satu ketika barangkali punya persoalan hukum. Itu pelajaran berharga sekali begitu. Baik, terima kasih Bung Usman. Nanti kita masih akan ulas lagi dan kami juga nanti akan menghadirkan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Kita jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Agung Sedayu Group terus berinovasi dengan menghadirkan Big Box. Nantinya kawasan Big Box ini akan dikenal sebagai area komersial yang terbesar dan termewah di seluruh PIK 2. Hanya berjumlah kurang lebih 270 unit towers. Maka ketinggian high-rise building 15 sampai dengan 30 lantai akan berada di sepanjang sisi Jalan Raya Boulevard PIK 2. Kawasan Big Box ini direncanakan akan hadir sebagai salah satu kawasan Silicon Valley di PIK 2. Akan disiapkan jaringan fiber optik dengan kecepatan